Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang utama, yakni nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai pada bulan suci Ramadan yang insya Allah mubarakah ini. Tepatnya kita sudah berada di pertengahan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya membahas terkait dari pentingnya berdoa, di mana pada pembahasan kali ini merupakan salah satu bentuk pengingat untuk saya sendiri khususnya dan untuk kita semua umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang doa, doa itu merupakan salah satu ungkapan yang sering terdengar di telinga kita semua dan memang tak asing di dalam kehidupan dunia ini. Secara definisi bahwasannya doa itu merupakan salah satu bentuk ungkapan permohonan hamba kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan salah satu bentuk ungkapan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita harapkan untuk Allah kabulkan. Dan yang paling penting, doa itu merupakan salah satu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam doa tersebut kita mengakui bahwasannya Allah itu maha segalanya, Allah itu maha mengabulkan, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Berbicara tentang doa sendiri, sudah jelas bahwasannya umat Islam itu tahu pentingnya berdoa. Bahkan umat selain umat Islam pun mereka punya doa dalam ibadatnya mereka sendiri. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita terlahir di dunia ini sebagai hamba yang beriman, sebagai seorang mukmin. Maka dalam hadis pun diriwayatkan terkait dari hadis berdoa sendiri yang berbunyi ad-du'a silahul mu'minin, yang artinya doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Maka apa yang dapat kita simpulkan di dalam hadis tersebut? Yang dapat kita simpulkan di dalam hadis tersebut bahwasannya sesungguhnya doa itu merupakan senjata kita sebagai seorang mukmin, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu terkait apa yang dimaksud dengan senjata. Senjata itu merupakan alat untuk mempertahankan dan membela diri. Maka dari itu bentuk perwujudan dari senjata tersebut yang dinamakan doa itu merupakan senjata kita untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan dan mewujudkan ungkapan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Dan yang paling penting, doa itu termasuk salah satu hal atau salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Tuhannya. Ketika seorang hamba telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, telah bisa bertafakur kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala harap yang kita inginkan.
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun al-ayah. Maka di dalam penggalan sebagian ayat ini dijelaskan terkait dari dekatnya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar berdoa. Maka ketika seorang mukmin berdoa, fa inni qaribun, maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting sekali terkait dari doa yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika berbicara tentang dunia, segala sesuatu yang ada di dalamnya, segala hal yang ada di dunia ini semua akan kembali kepada Allah, semua akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, yakni doa. Di mana doa tersebut doa itu akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan kembali kepada kita selaku seseorang yang mendoakannya. Nah, dalam hal ini bahwasanya kita tahu kesimpulan yang ada di dalamnya itu adalah doa itu merupakan salah satu perkara yang kembali kepada kita sendiri, di mana ini merupakan bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita selaku hambanya. Demikian poin-poin yang saya sampaikan terkait dari pembahasan pentingnya berdoa. Semoga kita semua bisa mengamalkan di kehidupan kita ini terkait dari makna berdoa tersebut. Dalam bulan suci Ramadan ini kita masih mempunyai perjalanan setengah dari Ramadan. Mari kita isi Ramadan ini dengan kehusuan, dengan kehidmahan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dari kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan. Sebagaimana di dalam 10 akhir bulan Ramadan ini kita tahu terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya. Maka dari itu, jadikan kesempatan malam tersebut untuk kita senantiasa mengadu kepada Allah, untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang sejati, hamba yang dapat bertakwa kepada Allah penuh dengan kehusuan. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.